A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi fi syahri Safar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengabulkan doa tidur kita, doa-doa kita, sehingga kita masih diperkenankan Allah untuk bisa menatap pagi hari ini, menghirup udara yang segar, dibangunkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya orang yang berharap pagi ini untuk bisa salat subuh, pagi ini untuk bisa beraktivitas, tetapi Allah sudah hentikan batas malam tadi karena memang waktunya sudah tiba. Maka bersyukur Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam segala senantiasa limpahkan curahkan kehadiran baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan para pengikut sunnah beliau. Mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan Allah untuk bisa senantiasa beritiba kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berat menjadi umat baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat akhir zaman, harus kuat secara ibadah dan juga kuat secara akidah. Karena kita sudah berada di penghujung zaman yang penuh dengan ketidakpastian dalam kehidupan. Tapi yang pasti adalah dalam menjalankan syariat Allah dan menjalankan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang pasti. Kalau masalah kehidupan dunia saat ini semua tidak ada kepastian. Dari mulai perang dagang antara Amerika dengan Asia, Amerika, Cina, termasuk kita Indonesia, gitu kan. Semuanya menunjukkan ketidakpastian. Kita tidak tahu bagaimana ekonomi dunia yang akan datang. Tapi kita yakinlah, kata Allah, inna ma'al usri yusra. Jadi setiap ada keburukan-keburukan, kesulitan-kesulitan yang menimpa hidup manusia itu, semuanya akan ada hikmah bagi dirinya. Ketika kita mampu menyikapinya dengan baik, insya Allah ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dan ada pahala yang menunggu. Tapi ketika kita menyikapinya dengan buruk, apalagi sampai berputus asa, bahkan hilang kita dari rahmat Allah, apalagi sampai mencaci maki Allah, nah naudzubillah min dzalik, maka tinggal tunggu saja azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir 1 pekan di bulan Safar, setelah bulan Muharram.
bulan yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam ini tidak ada bulan yang buruk. Semua bulan itu adalah baik, semua hari adalah baik ketika diisi dengan amal-amal kebaikan. Sebaik-baik bulan kalau dilakukan keburukan di dalamnya, ya juga akan menjadi keburukan bagi diri kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja yang mesti kita lakukan di bulan Safar ini? Ya lakukanlah apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Pertama, ibadah kita 5 waktu. Salat jangan pernah ditinggalkan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini banyak sekali manfaatnya, terutama buat kesehatan. Kalau kita berpikir secara duniawi, buat kesehatan. Mohon maaf Bapak-bapak yang sudah menggunakan kacamata. Nah, ini ada riset terbaru bahwasanya sholat bisa menjadi terapi untuk orang yang sudah kena minus ataupun silinder, atau rabun dekat dan rabun jauh. Nah, ternyata demikian. Itu seorang ilmuwan meneliti dari menelaah hadis Nabi. Kenapa kita ketika sholat itu diharuskan untuk melihat tempat sujud, ya kan? Kemudian di dalam bab sholat ada namanya makruh dalam sholat. Nah, ternyata salah satu hal yang makruh di dalam sholat itu sholat dalam memejamkan mata. Saking husuknya tadi mejam matanya, sambil sujud pun masih mejam. Mohon maaf, berapa banyak di sini jamaah yang masih mejam ketika sujud? Nah, ternyata salah satu yang bisa menyembuhkan mata itu ketika kita sholat, fokuslah saja ke tempat sujud itu, dan satu titik kita cari titik betul. Makanya bagusnya memang sajadah itu kayak gini, polos. Jadi fokus kita ke tempat titik tempat kita sujud, dan ketika ketika berdiri, ketika sujud jangan sekali-sekali memejamkan mata. Tetaplah mata ini terbuka. Ya, walaupun tidak ada yang bisa terlihat, hanya melihat sajadah saja, tetap fokus saja itu. Ruku begitu juga, lihatlah tempat sujud kita itu. Kecuali ketika kita tahiyat, maka pandangan kita teralihkan kepada telunjuk kita. Nah, kalau itu dilakukan secara rutin, insya Allah. Ini hasil risetnya menunjukkan bahwasanya orang itu biasa menggunakan kacamata, akhirnya ketika melakukan itu secara rutin, dia lepas kacamatanya. Sehat kembali Pak, sembuh kembali. Dan memang ternyata memang itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kalau salat memang harus fokus lihat tempat sujud. Beda kita kalau di Mekah. Di Mekah di depan Ka'bah kita bisa lihat Ka'bah. Kalau di sini masa lihat dinding untung saja masjid raya ini tidak ada tempelan. Nah, kalau masjid-masjid lain, Pak, bisa lihat kalender di depan, kadang-kadang lihat laporan masjid gitu ya. Impak dari Bapak Sipulan sih sekian ini. Nah, akhirnya baca. Ternyata imam belum selesai juga bacaan ayat. Dakati lagi yang ditengok baju wong jamaah yang di depan. Banyak tulisan juga, makanya tidak boleh sholat menggunakan pakaian yang bertulis, harus polos gitu kan. Kenapa? Bisa mengganggu kekhusyuan. Maka Islam sudah mengajarkan, Nabi sudah mengajarkan, lihatlah tempat sujud. Sunnahnya seperti itu. Dan kalau sujud jangan mejam. Makruh dalam sholat. Kalau sholat dalam posisi memejamkan mata. Memang enak Pak mejam tuh, tidak terjengok lagi, jadi pacak khusyuk. Tidak. Justru salah ketika memejamkan mata, hukumnya makruh. Dan kita tidak dapat faedah sholat itu sendiri. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Safar ini yang pertama adalah perbanyaklah puasa, terutama
puasa sunnah, Sunan Kemis atau ya Ayyamul Bid ya 13, 14, 15. Seperti biasa. Seperti di bulan-bulan lainnya, seperti kemarin di bulan Muharram, sekarang di bulan Syafar, nanti bulan depan di bulan Rabiul Awal. Jangan dak hafal lah kita bulan-bulan kita ya, bulan lain kita hafal, bulan kita sendiri lupa. Maka kadang-kadang sering diajarkan di teman-teman kanak-kanak itu di TK itu Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Nah, gitu ya. Kenapa diajarkan seperti itu? Supaya kita tidak lupa dengan bulan kita sendiri. Jadi perbanyak amalan-amalan di bulan Syafar ini, terutama puasa. Kenapa demikian? Karena puasa sunnah ini termasuk hal yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu puasa itu adalah salah satu cara kita untuk proses mengendalikan jiwa kita, mengendalikan hawa nafsu kita, tazkiyatun nafs, pengendalian jiwa. Mohon maaf, ternyata Al-Ghazali ini salah satu tokoh yang disembunyikan oleh orang-orang barat sebagai bapak psikolognya muslim. Beliau itu adalah bapak psikolog. Ternyata ilmuwan-ilmuwan barat, ahli-ahli psikologi itu dulunya menjadikan kitab beliau itu sebagai rujukan utama. Tapi dibuang sekarang ini referensi-referensi itu, seakan-akan psikologi itu sebuah ilmu yang dihasilkan oleh ilmuwan barat, bukan dari muslim. Padahal psikolog yang sebenarnya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau yang paling banyak sekali bagaimana memahami kejiwaan seseorang, mengendalikan jiwa sendiri, mengendalikan hati. Apalagi kalau kita baca kitab beliau itu benang merah dan putih, halal dan haram, Masya Allah. Itu kalau orang sudah baca itu, betapa makmurnya negeri kita ini. Kenapa? Jangankan yang haram, yang subhat saja harus dihindarkan. Kalau pingin jiwa ini suci, jiwa ini bersih dan bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu maksudnya apa? Dekat dengan Allah, merasakan kepengawasan Allah begitu luar biasa. Kenapa saat ini negeri kita yang kaya raya katanya, tapi tidak makmur rakyatnya? Karena memang orang-orang yang diberikan amanah untuk menjaga negeri ini tidak memiliki jiwa yang suci. Yang ada dalam dirinya justru nafsul mawamah, bukan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang, yang senantiasa mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka bertindak semaunya saja. Na'udzubillah min zalik. Lalu apalagi yang mesti kita lakukan di bulan Syafar ini? Ya, jangan lupa untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Supaya apa? Ya, pertama tadi menghadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan bagaimana keheningan malam itu. Dan kalau sudah merasakan keheningan malam, merasakan bagaimana di dunia saja kita masih hidup bersama orang banyak, heningnya seperti ini. Apalagi nanti ketika di alam kubur tidak ada lagi tetangga, tidak ada lagi suara TV, tidak ada lagi suara handphone, tidak ada lagi berisiknya orang di sekitar kita. Yang ada hanyalah diri kita dan amal-amal yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia. Nah, kalau pengen rami Pak di kubur nanti, lakukan keburukan-keburukan, rami itu nanti di kubur. Rami apa? Rami dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak pernah lari itu dari kubur, ngajar terus.
Sampai kapan? Sampai datangnya yaumil qiyamah. Maka bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang aman wa amilus shalihat, mereka menantikan datangnya kiamat itu hanya sebentar. Sebentar saja merasakan ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah tampakkan bagi mereka taman-taman surga. Jadi, qiyamul lail, salat lail. Salat lail itu banyak Pak. Ada yang tahajudnya, ada hajatnya, ada taubatnya di malam hari. Silakan minta bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar di sana. Ya, jadi salah satu keutamaannya juga di bulan Shafar ini adalah memperbanyak istighfar. Sebagai apa? Zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi supaya apa? Batin kita, jiwa kita ini tenang. Tenang dalam apa? Tenang dalam menghadapi hebatnya dunia saat ini. Kalau kita tidak bisa menghadapinya dengan jiwa tenang, Masya Allah. Kemarin ada lagi di mana? Di daerah Mirasi. Gara-gara pinjol, naik tower, mau bunuh diri. Kenapa? Karena tidak bisa tenang dalam menghadapi kehidupan. Gerusah-gerusu. Nah, tenang itu bukan di luar, hadirnya ada di dalam. Maka memperbanyak mengingat Allah. Qiyamul lail, tahajud. Kalau ada hajat, minta sama Allah apa yang kita inginkan. Ada keluh kesah yang kita rasakan, curhatlah sama Allah. Ada penyakit yang kita rasakan, sampaikan kepada Allah. Karena mohon maaf kalau kita sampaikan dengan dokter, oh penyakit bapak didiagnosa, oh sakitnya ini, nanti dikasih obat satu pertama. Kelang 1 bulan timbul lagi penyakit lain, dikasih lagi 3 obatnya. Kelang lagi 4 bulan, bertambah lagi penyakitnya itu jadi 4. Jadi, kelang lagi, bisa-bisa sehari kita makan obat setengah kilo tuh. Ya itulah kalau kita berkeluh kesah kepada manusia karena manusia tidak bisa memberikan solusi. Yang tahu kita itu siapa? Ya Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Yang tahu obatnya siapa? Ya Allah, karena Dialah yang menciptakan manusia. Dia juga yang memberikan penyakit sebagai ujian. Kenapa? Karena penyakit bagi manusia yang beriman kepada Allah itu adalah wasilah daripada Allah untuk menghapus kesalahan-kesalahan semasa kita hidup, semasa kita sehat. Maka kalau orang-orang beriman itu ketika diberi penyakit, dia bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa menghapus kesalahan-kesalahanku. Bukan berkeluh kesah, apalagi menghardik Allah. Oh ya Allah, kurang apa lagi aku nih ya Allah, sholatlah sholat, puasalah puasa, sedekahlah sedekah, masih juga diinjak penyakit. Ini naudzubillah min zalik. Bukan dapat pahala dari itu, malah dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi itu kan, sebaik-baik orang yang selepas sholat adalah selepas sholat fardu, mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat malam. Ini hadis riwayat Imam Muslim dikatakan demikian. Jadi perbanyak sholat malamnya. Tidak bisa setiap malam 1 pekan sekali. Tidak bisa 1 pekan sekali, 1 bulan sekali. Tidak bisa juga setahun sekali. Jangan sampai seumur hidup belum pernah 1 kali pun sholat lail. Naudzubillah. Ya. Jangan nunggu nak sampai berbaring di rumah sakit tidak bisa apa-apa lagi baru berharap untuk bisa sholat malam. Kemudian tadi zikir, berdoa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasca sholat tahajud kita duduklah diam sebentar, zikirlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah.
meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi di bulan Safar ini kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Nah, ini Bapak-bapak bisa menikmati lontong sayur. Nah, itu adalah sedekah dari saudara kita itu. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang memberikan sedekahnya di subuh ini diberikan kesehatan, keberkahan dalam rizkinya. Karena yang paling penting rizki itu adalah berkah, bukan banyaknya, Pak. Maka saya tidak sepakat kalau orang berdoa itu berikan ya Allah rizki yang banyak, biar murah rezeki. Nah, murah rezeki itu rezeki murah, kangkung itu murah tuh. Kalau saya berdoa apa? Ya Allah berikan rezeki yang halalan thayyibah. Saya pernah diprotes sama jemaah. Ngapa Pak Ustadz nak cuman minta rezeki halalan thayyibah? Kalau halalan thayyibah tuh dikit nian katanya. La ilaha illallah. Mencari yang halalan thayyibah tuh dikit katanya. Bukan masalah dikitnya, tapi berharap apa? Di ujungnya kita tambah lagi. Ya Allah berikan rizki yang berkah, halalan, thayyibah yang bisa menunjang ibadah kepadamu ya Allah. Nah, itu yang paling penting. Untuk apa kita punya rizki yang banyak, tapi kalau tidak bisa menopang untuk ibadah kepada Allah. Berapa banyak orang yang dikasih harta, tidak tergerak hatinya untuk sedekah. Berapa banyak orang yang diberikan rizki kesehatan, tidak juga hadir untuk ibadah kepada Allah. Gitu kan. Berapa banyak orang diberikan rizki anak keturunan, tapi bukan justru untuk mendekatkan kepada Allah, justru membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa meminta rizki barokah halalan thayyibah. Nah, selain amalan-amalan itu ada juga ternyata orang yang menganggap bulan Safar ini adalah bulan keramat juga gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang bid'ah. Ada hal-hal yang bid'ah ternyata dilakukan orang-orang di bulan Safar. Apa itu? Ada yang melakukan mandi Safar pada Rabu terakhir. Nah, itu bid'ah, itu tidak boleh itu. Tidak ada ajaran dalam Islam. Lalu apa lagi? Bid'ah yang sering dilakukan orang di bulan Safar ini menulis azimat, wafak atau tolak bala. Nanti itu ditulis kayak tulisan, memang tulisannya kayak tulisan Arab tuh Pak. Nah, dimulai tidak salah-salah di atasnya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi nanti di setelahnya itu ditulis tuh dengan huruf apa hijaiyah itu, tapi bukan huruf hijaiyah tulisannya. Titik-titiknya itu beda. Ternyata itu adalah raja. Biasanya dilipat nanti ditaruh di atas pintu rumah dengan alasan untuk tolak bala. Ada tetangga saya itu datang ke rumah. Pak Ustadz, kenapa? Ibu saya itu lah tua, umurnya lah 65. Akhir-akhir ini kapan malam galak ngigau. Galak ngigau, kemudian sering melihat hal-hal yang mistik gitu kan. Terlihat jin, ketakutan dan lain sebagainya, tidak bisa tidur. Saya bilang, mesti di rumah kamu itu ada raja. Apa itu raja? Biasanya saya bilang tulisan-tulisan Arab, padahal sebenarnya bukan tulisan Al-Quran, tapi tulisan yang mencaci maki Allah sebenarnya. Ditaruh belakang pintu. Coba dilihat, saya bilang periksa. Akhirnya dia ngaku juga selama seminggu, ngaku. Ya memang ada. Dulu waktu itu agak rawan. Nah, di tempat saya tinggal itu kan keramat itu perawan Pak. Sering pencurian. Nah, kami mintalah dengan dukun katanya. Dikasihlah kertas itu disuruh tempel di belakang, di pintu rumah. Supaya tidak kemalingan. Nah saya bilang buang itu. Tapi jangan sembarang ngambil buang saja. Kalau buang-buang saja tidak akan hilang juga dia. Caranya gimana? Kamu ambil itu kertas, kamu ruqyah dulu dia. Bacakan ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, gitu kan? Lalu baru dibakar. Biar apa? Rumah dan penunggunya hancur. Siapa itu? Iblis. Saya suruh bawa ke tempat saya sampai sekarang tidak dibawa-bawa. Mungkin kalau itu dibuang lagi rumahku kemalingan lagi ya. Nah ini syirik orang-orang yang seperti itu. Justru mengganggu dirinya sendiri. Kalau itu tidak dibuang, naudzubillah. Itu akan mengganggu ketika orang sakaratul maut. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jemaah subuh, kalau ada keluarga kita yang sakit, misalkan sudah sepuh,
sudah menjelang sakaratul maut, kok kelihatannya merasa kepanasan badannya, pengen dielap pakai air dadanya begitu kan. Kemudian gelisah, ada rasa ketakutan, tahu-tahu makin begitu, mendadak seperti itu. Nah, itu berarti ada raja, ada jimat yang tersimpan di rumah. Kalau tidak, mungkin di dirinya. Saya pernah juga didatangi tempat saya itu Pak, memang aneh-aneh Pak, namanya daerah Keramat itu ya. Didatangi warga gitu juga. Tolong ke rumah sebentar. Kenapa? Ini suami saya itu ciknya anak berangkat lah gitu. Tolong dibacakan Yasin gitu ya. Kalau dia nak mati-matilah, kalau nak sehat-sehat. Saya bilang, ini bukan masalah apa-apa. Ini ada pegangan dia yang belum dilepas, saya bilang. Enggak mungkin katanya. Enggak ada. Dan saya tanya enggak. Saya bilang ada. Ini pasti masih ada. Ternyata setelah seminggu itu, dia cari orang lain juga. Ternyata betul. Ada. Dipasang di tangan. Ya. 8 titik dia pasang. Susu itu ya. Na'udzubillah min zalik. Nah, itu mengganggu Pak. Mengganggu. Tujuannya apa? Itu tidak diundang saja dia datang, apalagi dikasih rumah. Tambah lagi rumah itu dalam tubuh. Wah, itulah yang nanti akan mengganggu. Kenapa? Tujuan iblis cuma satu, supaya umat Nabi Muhammad ini mati dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Supaya bisa menemani mereka nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang masih memegang hal seperti itu, apalagi sudah umur 60, buanglah. Bila perlu ruqyah mandiri diri kita. Kalau ada dulu bekas ngasah ilmu. Ngomong dulu kan banyak nih yang ngasah ilmu. Ilmu kebal, ilmu pengasih dan lain sebagainya. Ilmu pelaris. Mulailah sekarang dibuang. Syirik itu Pak akan mengganggu kita ketika akan menghadapi sakaratul maut. Kalau tidak cepat-cepat dibuang, bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Tidak bisanya kita untuk mengingat Allah. Karena selalu dihadirkan hal-hal yang menakutkan, maka kita mati dalam keadaan ketakutan, bukan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga, hal-hal yang bid'ah yang sering dilakukan di bulan Safar adalah tidak berani menikah dan tidak berani pindah rumah di bulan Safar. Ngapa belum pindah? Kaget. Tunggu bulan Maulid baik. Sekarang masih Safar katanya. Ini kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu Pak, kalau kita baca surah Al-Quraisy itu kan apa kebiasaan orang Quraisy dulu? Sering berdagang ke daerah-daerah di sekitar mereka, bahkan lebih jauh. Nah, kalau mereka sebelum berangkat itu biasanya mereka masuk ke Ka'bah dulu. Nah, di dalam Ka'bah itu ada 3 anak panah. Maka akan digoncangnya, diambil salah satu anak panah itu. Kalau yang dicabut itu ternyata ada tulisan akan mendapatkan bala, maka mereka tidak berani pergi. Jadi mengundi anak panah itu sudah terjadi dari dulu. Di zaman orang-orang Quraisy Mekah itu. Apalagi maka di bulan Safar orang-orang Quraisy Mekah itu tidak berani mereka pergi keluar. Karena kenapa? Khawatir nanti tertimpa bala. Karena mereka sering kapan tarik anak panah di bulan Safar, bala tulisannya. Ternyata begitu mereka pergi, ternyata terjadi bala betul. Akhirnya menjadi kepercayaan tidak boleh berpergian di bulan Safar. Ternyata nurun sampai ke kita Indonesia. Orang tidak berani menikah, orang tidak berani pindah rumah di bulan Safar. Tidak ada itu dalam ajaran Islam. Bid'ah itu. Syirik kita kalau menganggap kalau pindah rumah di bulan Safar ini adalah sial. Pindah-pindah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Supaya nyaman rumah kita, ya kalau baru pindah rumah itu azankan rumah itu. Kita ketuk, kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya apa? Kalau ada iblis yang sudah duluan datang ke situ, nunggu di rumah kita sebelum kita pindah, dia akan pergi. Kalau kita azankan, maka diazankan dulu rumah itu sebelum kita
pindah masuk. Seperti itu ajarannya dalam Islam. Supaya apa? Ketika kita hadir di dalam situ tenang kita. Ini dak pindah rumah orgenan. Mana nak datang ketenangan menjadi baiti janati. Sebelum ngundang setan ke rumah. Na'udzubillah min zalik. Nanti wajar orang di dalam rumah itu susah untuk bangun malam, susah untuk ibadah, malas ya. Kenapa? Karena memang diawali dengan hal yang maksiat. Seharusnya apa? Diawali dengan pembacaan kalimat tauhid, diucapkan salam, diazankan dulu itu rumah. Supaya apa? Terhindar dari hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa ibadah yang lebih baik lagi di bulan Syafar ini dan dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak akidah kita, perbuatan-perbuatan syirik yang tidak ada ajaran aturannya dalam Islam. Dan selalu saya sampaikan di mana-mana juga, tolong Bapak Ibu sekalian jemaah, tolong dicek handphone anak-anak kita. Linggau Murah sekarang dalam kondisi darurat LGBT. Jadi tolong dicek handphone anak-anak kita, Facebook anak kita. Jangan sampai mereka tergabung termasuk dalam komunitas LGBT. 2.000 lebih Pak sekarang sudah naik. Kalau minggu kemarin 2.000, sekarang sudah lebih dari 2.000 yang mengikuti akun LGBT. Dan rata-rata anak SMP dan SMA. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan hal-hal yang demikian, dijadikan keluarga kita bahagia, sakinah mawaddah rahmah dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasr minallah wa tun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.